Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali di malam yang ketiga ini dari satu seri pembahasan To Know God, untuk mengenal Allah lebih dekat dari segi perspektif Ka'bah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk malam ketiga ini semakin mengenal Engkau, dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, memberikan kami pengertian, bahkan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan belajar satu tema penting mengenai kedatangan Tuhan. Namun kita akan tetap menghubungkan pelajaran ini dengan Ka'bah, khususnya pekerjaan Tuhan di bilik Maha Suci. Kemarin kita sudah belajar perjalanan seorang berdosa kepada Tuhan dari perkemahan bangsa Israel, kemudian menuju Ka'bah. Kita telah melihat bagaimana seorang berdosa itu harus merasakan hati yang hancur, harus merasakan perasaan yang bersalah, sehingga akan menghargai korban, sehingga kita akan menghargai Yesus, sehingga kita akan berhati-hati ketika kita akan melakukan kesalahan. Oleh karena kasih dan cinta yang bertumbuh ini akan membuat seseorang enggan untuk melakukan dosa. Oleh karena setiap kali kita berbuat dosa, maka kita akan membuat Yesus menderita. Saudara-saudara, malam hari ini judul besar adalah The Lord's Day, Prepare to Meet Your God. Hari Tuhan, bersedialah untuk bertemu Tuhan. Saya percaya kita semua pada saat ini sudah begitu rindu untuk melihat akhir dari semua pekerjaan Tuhan ini. Terlebih ketika Tuhan saat ini sudah berada di pekerjaan terakhirnya di bilik Maha Suci. Dari seri perjalanan keselamatan yang Yesus lakukan, baik di pelataran luar, di bilik suci, bahkan di bilik Maha Suci. Hari ini, Yesus begitu dekat dengan akhir pekerjaannya. Saudara, pelajaran ini berfokus dari buku Markus 13 ayat 33 sampai 37, dan kita akan coba melihat perbedaan truth, kebenaran, dan public understanding atau pengertian secara umum. Jadi di masa-masa yang lalu kita akan melihat perbedaan dari kebenaran firman Tuhan versus pandangan umum yang diterima banyak orang yang menjadi kebenaran. Padahal itu hanyalah pandangan umum yang bukanlah kebenaran. Yang pertama, kita akan lihat pengalaman dari murid-murid Yesus. Saudara bisa lihat di slide ini. Kita akan baca pengalaman dari murid-murid Yesus di dalam beberapa kutipan yang akan kita baca malam hari ini. Ini adalah gambaran pekerjaan Yesus di pelataran atau di Ka'bah ketika Yesus ada di dunia ini. Penglihatan dan visi mereka dipenuhi oleh tahta, mahkota, dan penderitaan taman Getsemani, gedung pengadilan, dan salib Golgota. Adalah kesombongan hati mereka, kehausan mereka terhadap kemuliaan duniawi yang menuntun mereka bergantung begitu kuat kepada ajaran-ajaran palsu zaman mereka, dan membiarkan kata-kata juru selamat berlalu tanpa diperhatikan, yang menunjukkan sifat kerajaannya. Dan kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan datangnya pencobaan tajam, tetapi diperlukan yang diizinkan demi perbaikan mereka. Murid-murid pada saat itu, kalau kita lihat dari kutipan ini, mereka
pelayanan mereka masih dipenuhi oleh tahta mahkota. Artinya mereka belum serius di dalam melayani. Kalau kita lihat beberapa ayat ya, bahwa beberapa dari murid-murid Yesus masih bersaing untuk siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Tuhan. Dan saudara-saudara lihat bahwa yang menuntun mereka masih bergantung kuat kepada ajaran-ajaran palsu di zaman mereka. Mereka masih memiliki pandangan bahwa Yesus ini akan datang sebagai seorang raja secara literal dan kemudian membebaskan mereka dari perbudakan atau perhambaan bangsa Roma pada saat itu. Dan saudara lihat, kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan datangnya pencobaan tajam. Tetapi itu diperlukan, yang diizinkan demi perbaikan mereka. Kutipan berikutnya dari Kebiasaan Akhir 365 ya, apa yang kita baca tadi. Dikatakan walaupun murid-murid itu salah mengerti arti pekabaran mereka dan telah gagal menyadari harapan-harapan mereka, namun mereka telah mengkhotbahkan amaran yang diberikan Allah kepada mereka, dan Tuhan akan menghargai iman mereka dan menghormati penurutan mereka. Ada satu kabar baik ya. Malam hari ini kita mungkin akan melihat ada satu pelajaran penting di mana kita ternyata belum mengerti sepenuhnya, tapi kita sudah sampaikan selama ini. Apa yang terjadi kepada murid-murid, sekalipun makna yang sebenarnya dari pekabaran mereka masih salah, namun Tuhan menghargai iman mereka dan menghormati penurutan mereka. Kepada mereka dipercayakan pekerjaan penyiaran ke seluruh bangsa, kabar Injil mulia Tuhan mereka yang telah bangkit. Untuk persiapan kepada pekerjaan inilah sehingga pengalaman yang tampaknya pahit bagi mereka diizinkan datang. Tuhan izinkan akan timbul satu kekecewaan yang besar yang diizinkan terjadi untuk membuka mata murid-murid, untuk membangun iman mereka, dan untuk membuat mereka serius di dalam pelayanan mereka. Perhatikan baik-baik kutipan ini. Dikatakan seperti murid-murid yang pertama. William Miller dan rekan-rekannya tidak mengerti dengan sepenuhnya makna pekabaran yang mereka kabarkan. Kesalahan yang sama yang dibuat oleh murid-murid oleh karena pandangan umum di bangsa Israel pada saat itu mengenai Yesus sebagai raja yang akan datang adalah mirip kesalahan yang dibuat oleh William Miller dan rekan-rekannya. Karena mereka baru terbuka sebagian mengenai pekabaran kebenaran Kristus. Kita baca lanjut. Kesalahan-kesalahan yang telah lama ada dalam gereja mencegah mereka tiba pada satu interpretasi yang tepat mengenai hal-hal penting di dalam nubuatan. Itulah sebabnya walaupun mereka mengabarkan pekabaran yang Allah telah serahkan kepada mereka untuk disampaikan pada dunia ini, namun oleh karena salah pengertian mengenai artinya, mereka menderita kekecewaan. Kekecewaan besar dari murid-murid, kekecewaan besar di zaman William Miller adalah disebabkan oleh karena salah interpretasi. William Miller dan kawan-kawan salah di dalam menginterpretasi Daniel 8 ayat 14 yang kita belajari di malam pertama, dasar dari iman organisasi kita. Mereka salah menginterpretasi, waktunya sudah benar, namun peristiwanya masih salah. Kita lihat pengalaman William Miller ya. Dibilang dalam menerangkan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sebelum kita lanjut, saudara lihat di slide ini, kalau tadi zaman murid-murid itu adalah pelayanan Yesus ketika dia ada di pelataran, waktu Yesus masih ada di bumi bersama-sama dengan muridnya. Kesalahan kedua dari umat Tuhan di zaman William Miller adalah ketika pekerjaan Yesus di bilik suci hendak menuju bilik maha suci. Kita kembali ke kutipan.
Miller, sebagaimana sudah disebutkan, menerima pandangan umum yang lazim bahwa dunia ini adalah tempat kudus itu, dan ia percaya bahwa pemulihan tempat kudus menggambarkan pembersihan dunia ini dengan api pada kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya bila mana dia menemukan akhir dari 2300 hari itu, pasti dinubuatkan atau diberitahukan. Ia menyimpulkan bahwa ini menyatakan kedatangan Kristus kedua kali. Kesalahannya adalah sebagai akibat dari penerimaannya pada pandangan populer atau pandangan umum mengenai tempat kudus itu. Saudara-saudara, apa yang membuat William Miller salah menginterpretasi Daniel 8 ayat 14? Di mana William Miller berpikir bahwa tempat kudus yang akan dipulihkan setelah 2300 petang dan pagi adalah tempat kudus di dunia ini. Pandangan umum pada zaman William Miller yang telah lama ada dalam gereja Kristen pada saat itu, mereka percaya bahwa tempat kudus Tuhan adalah yang ada di dunia ini. Mereka belum dibukakan bahwa Yesus akan berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci, yaitu bukan di dunia ini pemulihan itu terjadi, tetapi di surga. Apa yang membuat kesalahan itu terjadi? Sebagaimana murid-murid di zaman bangsa Israel, mereka salah menginterpretasi kedatangan Tuhan sebagai raja duniawi, padahal adalah raja surgawi. Begitu juga di zaman Miller, mereka salah oleh karena, kita baca di bagian akhir, kesalahannya adalah sebagai akibat dari penerimaannya pada pandangan populer atau pandangan umum mengenai tempat kudus itu. Jadi, saudara-saudara, ada bahaya satu pekabaran yang telah lama ada di dalam gereja atau telah dipercaya oleh khalayak umum. Kalau kita tidak gali lebih dalam, maka pengalaman kekecewaan murid-murid, pengalaman kekecewaan William Miller dan pergerakan Advent akan juga dialami oleh kita yang hidup di akhir zaman. Jikalau ada pemahaman umum yang telah kita terima yang ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat argumentasi kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dihadapi Miller pada saat itu, dan juga yang kita sementara hadapi pada saat ini. Kita terus berdoa agar supaya Roh Kudus menuntun kita untuk melihat keadaan yang sementara terjadi di sekitar kita. Saudara bisa baca di rumah pengalaman dari buku 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 yang menjadi dasar dari kutipan-kutipan yang akan kita baca pada saat ini. Banyak orang yang mengaku mengasihi juru selamat mengatakan bahwa mereka tidak menentang doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka hanya tidak setuju mengenai waktu yang dipastikan. Tetapi Allah yang Maha Tahu membaca hati mereka. Perhatikan saudara-saudara, kita tahu benar bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Tetapi jangan berhenti di sana. Mari kita lihat kutipan ini dengan baik-baik. Mereka tidak ingin mendengarkan kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia ini dalam kebenaran. Sering kalau pekabaran mengenai kedatangan yang kedua kali, karena saking terbiasanya kita mendengar pekabaran ini, sehingga kita mulai mengabaikan pelajaran pentingnya kedekatan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katanya di kutipan ini, mereka adalah hamba-hamba yang tidak setia. Mereka bukan saja menolak untuk mendengarkan argumentasi sederhana Alkitab, tapi bahkan mengejek mereka yang mencari Tuhan. Hati-hati saudara, kita perlu melihat baik-baik dan menyimak baik-baik beberapa kutipan yang akan kita baca ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikatakan hamba-hamba yang tidak setia. Kalimat berikutnya dalam Kemenangan Akhir 388 dan 389 ini dikatakan, tak seorang pun yang mengetahui hari
atau jamnya. Benar. Adalah argumentasi yang paling sering dikemukakan oleh para penolak iman kedatangan kedua kali itu. Wow. Ini adalah kutipan dari ayat ya. Oh, tidak ada seorang pun yang tahu hari dan jamnya. Tapi katanya ini menjadi alasan argumentasi yang paling sering dikemukakan oleh para penolak iman kedatangan kedua kali itu. Mari kita lebih menyimak baik-baik ya. Alkitab mencatat, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat yang di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini dari Matius 24 ayat 36. Benar ya, dikatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Perhatikan kalimat berikut dari Kemenangan Akhir. Walau tak seorang pun tahu tentang hari dan saat kedatangannya, kita diajar dan diharuskan untuk mengetahui kapan kedatangannya itu sudah dekat. Saudara-saudara, sebagai gereja masih Advent hari ke-7. Jangan puas jikalau kita hanya mengetahui ya Tuhan akan datang segera. Dan kemudian kita menyepelekan mengenai kapan kedatangannya itu sudah dekat. Hanya karena ada ayat yang mengatakan mengenai hari dan jam kita tidak tahu, kemudian kita tidak mau cari tahu kapan dekatnya kedatangan Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, apalagi dengan semua peristiwa yang sementara terjadi di sekitar kita, untuk boleh memberikan jawaban bagi penduduk dunia yang sementara bingung pada hari ini mengenai kapan akhir dari penderitaan ini. Kapan Yesus selesai bekerja di bilik Maha Suci? Kapan waktu yang bisa kita lihat terdekat mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita baca kalimat berikut. Lebih jauh kita diajar bahwa mengabaikan amarannya dan menolak atau tidak mau mengetahui kapan kedatangannya itu akan sama fatalnya kepada kita seperti kepada mereka pada zaman Nuh. Wow. Orang-orang yang hidup di zaman Nuh 120 tahun kesempatan diberikan bahwa akan terjadi air bah. Tapi oleh karena proses dan waktu yang begitu panjang, yang sebenarnya itu lama oleh karena Tuhan rindu melihat pertobatan bagi mereka, bukan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bertobat, tetapi mereka jadikan itu sebagai ajang untuk tidak mau lagi menghiraukan amaran dari Nuh pada saat itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, ini juga menjadi dasar dari beberapa kutipan yang akan kita baca malam hari ini mengenai perkataan Paulus di jemaat Tesalonika. Mari kita baca dari Kemenangan Akhir halaman 389. Paulus berbicara kepada segolongan orang yang tidak berjaga-jaga pada waktu kedatangan Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, sejak zaman rasul-rasul, mereka sudah mengabarkan bahwa Yesus akan datang kembali. Sejak zaman rasul-rasul. Bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Dan ada orang-orang di zaman rasul-rasul yang dikatakan di sini tidak berjaga-jaga pada waktu kedatangan Tuhan. Lanjut. Ada satu kutipan dari 1 Tesalonika 5 ayat 2 dibilang bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Sehingga dikuatkan di dalam Tesalonika, kalau mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, dan mereka pasti tidak akan luput. Tapi apakah
kedatangan Tuhan sebagai pencuri itu dialamatkan kepada semua orang, ataukah hanya orang-orang tertentu? Kita baca kalimat berikutnya. Tetapi Paulus, menambahkan kepada mereka yang memperhatikan amaran juru selamat itu. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi, amaran bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam itu ternyata hanya untuk mereka yang hidup dalam kegelapan. Kalimat berikut, sehingga hari itu mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Wow. Jadi kedatangan Yesus seperti pencuri atau tiba-tiba atau tidak diketahui dengan jelas, ternyata itu diperuntukkan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Artinya mereka yang tidak menyelidiki firman Tuhan. Mereka yang tidak mau tahu dengan seberapa dekat kedatangan Tuhan. Mari kita lihat lanjutnya. Jadi dari apa yang baru kita baca, beberapa kutipan ini, kita mungkin bisa mengambil kesimpulan apa pemahaman umum kita yang salah di akhir zaman ini. Apakah ada satu pekabaran yang telah lama kita miliki selama ini, yang ternyata, mungkin saya tidak bilang salah ya, yang ternyata belum terbuka dengan jelas, sehingga kita bisa salah dalam menginterpretasi ayat tersebut atau pekabaran tersebut. Mari kita lihat lebih lanjut. Baik, ke depan ini kita akan fokus pekerjaan Tuhan sekarang sudah berada di bilik yang maha suci. Kalau kekecewaan pertama tadi di zaman murid-murid Yesus adalah pekerjaan Yesus di pelataran ketika dia di bumi. Kemudian kekecewaan kedua akibat kesalahan interpretasi di zaman Miller dan pergerakan Advent yang pertama-tama itu adalah dekat-dekat peralihan pekerjaan Yesus di bilik suci yang akan pindah ke bilik maha suci. Dan sekarang kita sementara hidup di zaman 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Yang salah yang akan kita lihat nanti, kesalahan sebentar, adalah akibat kita kurang memperhatikan firman Tuhan. 5 gadis yang bodoh ini, mereka memang punya firman Tuhan. Mereka memang punya pelita. Tetapi mereka lupa mengisi minyak ke dalam pelita mereka. Di dalam menginterpretasi firman Tuhan, kadang kita lupa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam melihat firman Tuhan. Sehingga ada begitu banyak kesalahan yang terjadi akibat bukan tuntunan Roh Kudus. Mari kita perhatikan kutipan Kemenangan Akhir 513 dan 514. Dikatakan di sini, pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Perhatikan saudara, pengadilan sementara berlangsung di tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya tambahkan di sini, dari 1844 sampai 2022 hari ini, sudah 178 tahun. Lebih panjang dari zaman Nuh, 120 tahun. Tidak lama lagi, perhatikan baik-baik, tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut pada kasus orang yang masih hidup, saya dan saudara. Penghakiman Yesus di tahun 1844 dimulai dari umat-umat Tuhan yang dulu sejak zaman ya, yang kita tahu bersama yang meninggal pertama adalah Habel. Jadi pengadilan pemeriksaan telah dilakukan mulai dari Habel, kemudian para bapak-bapak kita, kemudian bangsa Israel terus sampai kemudian kepada mereka yang diizinkan beristirahat lebih dahulu dari kita, kemudian tidak tahu berapa lama lagi akan berlanjut pada kasus orang yang masih hidup, yaitu saya dan saudara. Pada waktu ini, di atas segalanya penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran
juru selamat. Pada waktu ini, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran juru selamat. Amaran apa? Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Berapa dari saya dan saudara yang ketika kita melihat ayat Markus 13 ayat 33, selama ini dari hati-hati dan berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kemudian kita, karena pemahaman umum selama ini saya pikir atau banyak orang pikir bahwa waktu yang perlu kita hati-hati ini adalah waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan melihat sebentar, ada sesuatu pemahaman yang belum terbuka jelas dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Apakah benar waktu yang dikatakan dalam Markus 13 ayat 33 ini adalah mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Atau mungkin kita masih keliru selama ini? Kutipan di bagian bawah dikatakan, pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Saudara-saudara, sebelum kita melihat kekeliruan yang terjadi dalam Markus 13 ayat 33, bukan ayatnya yang salah ya, tetapi interpretasi kita yang salah. Coba perhatikan baik-baik kata, waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang akan ditentukan pada kehidupan atau kematian. Saudara-saudara, bukankah lebih penting, apalagi ini mengenai hidup dan mati saya dan saudara? Saya gambarkan, jikalau hakim telah mengetuk palunya yang menegaskan bahwa keputusan sudah diambil, maka nanti baru kemudian eksekusi. Mana yang lebih penting? Eksekusi atau keputusan diambil? Saudara-saudara, kita sementara hidup di mana kita sementara dihakimi. Kita sementara diperiksa. Saya belum tahu apakah Yesus telah berpindah dari mereka yang sudah mati mendahulu kita, kemudian berpindah kepada kita yang hidup hari ini. Saya pun belum tahu. Namun ketika itu telah dimulai, dan kemudian nama saya sementara diperiksa, dan kemudian Tuhan selesai memeriksa nama saya atau saudara, maka nasib kita telah ditentukan hari itu juga. Apakah nanti ketika Yesus datang kita akan diselamatkan, diangkat, ataukah ketika Yesus datang kita akan binasa? Penting mengetahui pelajaran mengenai kedatangan yang kedua kali. Jadi begitu penting untuk fokus pada hari ini, melihat keadaan kita yang sementara dihakimi hari ini, oleh karena bukan nanti ketika Yesus datang kemudian ditentukan, oh ini yang selamat, ini yang tidak. Tidak, saudara-saudara. Tetapi penentuan kita akan binasa atau diselamatkan adalah pada saat nama kita diperiksa. Kita lanjut. Sehingga pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan, apa benar kita tidak tahu kapan Yesus datang pada waktu yang kedua kali? Apa benar kita tidak tahu kapan Yesus datang pada waktu yang kedua kali, khususnya umat-umat Tuhan ya? Kalau bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, Paulus sudah bilang tadi, kedatangan Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Benar, seperti itu. Tapi bagi kita yang hidup di dalam terang, kita tidak akan seperti itu. Dan Tuhan, ada satu ayat yang dibilang, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa sebelumnya memberitahu kepada para nabi. Jadi bagi umat-umat Tuhan, ada case khusus di mana sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu telah diberitahukan terlebih dahulu kepada
umat-umat Tuhan. Begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Apakah kita akan dibiarkan bingung dengan apa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini? Kita akan baca dari Kemenangan Akhir 675, paragraf yang ketiga. Saya ada tambahkan di bagian awal, dibilang begini. Tanda-tanda terlalu jelas untuk kedatangan Tuhan. Bahkan akan diumumkan kepada umatnya jam dan hari kedatangan Tuhan. Wow, apa benar? Simak kutipan ini. Dikatakan suara Allah terdengar dari surga menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian kekal kepada umatnya. Saudara-saudara, jam, hari kedatangan Yesus akan diumumkan dari surga. Bagaimana caranya? Bagaikan bunyi guntur yang paling keras, firman-Nya menggemuruh ke seluruh dunia. Umat Israel Allah berdiri mendengarkan dengan matanya memandang ke atas. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaannya dan bercahaya seperti wajah Musa pada waktu ia turun dari gunung Sinai. Orang-orang fasik tidak dapat memandang mereka. Kutipan yang lain mengatakan bahwa bagi orang lain pengumuman kedatangan Tuhan ini hanyalah bagaikan guntur yang keras. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Yang mereka dengar hanyalah apa? Ketakutan, bencana yang terjadi di dunia ini. Namun bagi kita saudara-saudara umat-umat Tuhan, kita akan melihat bahkan mendengar langsung pengumuman hari dan jam kedatangan Yesus. Jadi, kalau kita lihat tadi Markus 13 ayat 33 berbicara mengenai hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ini berbicara waktu kapan? Karena kita akan tahu bila mana waktunya tiba Yesus datang. Markus 13 ayat 33 tidak berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara perhatikan baik-baik kutipan di Kemenangan Akhir di Markus 13 ini. Di bagian atas tadi, ini sementara berbicara mengenai pengadilan sekarang sedang berlangsung di tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung bertahun-tahun, 1844-2022. Tidak lama lagi, seorang pun tidak tahu berapa lama lagi akan berlanjut pada kasus orang yang masih hidup. Sehingga pena inspirasi kepadanya White dikatakan, pada waktu ini, waktu kapan? Pada waktu Yesus akan berpindah kasusnya kepada yang masih hidup, kita perlu apa katanya? Memperhatikan amaran juru selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara-saudara, Markus 13 ayat 33 berbicara mengenai kedatangan Yesus kepada nama saya dan saudara. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan namanya dihakimi di hari-hari terakhir ini. Lebih lanjut, saudara-saudara, ini kutipan dari buku Testimonies for the Church, volume yang kedua, halaman 190 sampai 191, pada Juni tanggal 12 tahun 1868. Saya telah menerjemahkan secara literal, mudah-mudahan ini mendekati pengertiannya. Dikatakan di sana, Yesus telah meninggalkan kita kata atau firman-Nya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ia yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 35 sampai 37.
Kita sementara menunggu dan bersedia akan kembalinya Tuhan yang membawa kita pada pagi nanti. Jangan Dia tiba-tiba datang menemukan kita tertidur. Waktu apa yang ayat ini maksudkan? Bukanlah penyataan Kristus di awan-awan di langit untuk mendapati seorang tertidur. Apa kedatangan Kristus di langit itu adalah kedatangan yang kedua ya. Katanya bukan penyataan Kristus di awan-awan di langit untuk mendapati seorang tertidur. Bukan. Karena peristiwa itu orang-orang pasti bangun ya. Karena akan ada kilat memancar dari timur ke barat, bencana, kutuk, dan sebagainya. Orang-orang pada saat itu dalam keadaan yang siaga. Perhatikan kalimat berikut. Tidak, tidak ya. Bukan waktu kedatangan kedua. Tapi di waktu datangnya Dia dari pelayanannya di bilik yang maha suci, di mana? Di Ka'bah surga. Ketika Dia melepaskan jubah keimamatannya dan mengenakan sendiri jubah pengadilan. Jadi hakim. Dan ketika mandat keluar dari Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudara, pengalaman atau peristiwa pengadilan yang terjadi di Ka'bah surgawi adalah satu masa di mana umat-umat Tuhan harus dalam keadaan siaga, bukan tertidur. Hari ini masih banyak dari saya dan saudara sebagai gereja Masih Advent hari ke-7 yang tidak sadar bahwa kita sementara ditentukan apakah kita akan terus berbuat cemar ataukah kita akan terus melakukan kebenaran. Karena ketika Yesus selesai memeriksa saya, maka saya akan dapat dipastikan jikalau saya adalah orang yang akan dibinasakan, maka sifat dan kedagingan saya ini akan terus berbuahkan kejahatan. Dan ketika saya telah diperiksa dan semua dosa itu telah diakui, sebentar kita akan lihat apa saja yang diperiksa ya, maka kita akan terus melakukan kebenaran. Saudara, waktu di atas semua waktu yang paling penting pada hari ini adalah menyadari bahwa Yesus akan pada suatu hari memeriksa nama saya dan saudara. Kita tidak tahu kapan itu. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus 13 ayat 33 tadi, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dalam Kemenangan Akhir halaman 502, paragraf yang pertama, lebih jelas dikatakan di sana. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini, yang diramalkan dalam nubuatan, ia akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Dan disertai oleh malaikat-malaikat surgawi, imam besar kita itu memasuki tempat yang maha kudus, dan di sana tampil di hadapan Allah untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Murid-murid di zaman mereka dan bangsa itu tidak sadar bahwa waktu mereka tinggal sedikit dan mereka sementara dihakimi. Saudara, kita semua tahu bahwa setelah Yesus diangkat ke surga tahun 31, ada sisa sekitar 3,5 tahun sebelum Stefanus dilempari batu. Dan itu adalah waktu terakhir di mana pintu kasihan itu tertutup bagi bangsa Israel secara general. Artinya, mereka secara bangsa tidak lagi diakui sebagai perwakilan Tuhan. Tetapi secara pribadi, masih ada kesempatan untuk bertobat. Generasi-generasi bangsa Israel hari ini, sekalipun mereka bukan lagi perwakilan Tuhan secara langsung seperti dulu,
tetapi masih ada saudara-saudara kita di bangsa Israel yang memiliki kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, begitu juga pada zaman William Miller. Dari gabungan interdenominasi yang terjadi pada saat itu sebelum 1844 terjadi, mereka sementara diuji dan diperiksa. Dan benar ketika 1844 terjadi, kekecewaan itu terjadi, itu memisahkan atau menampi mana yang benar-benar umat Tuhan, yang dari sekitar 50.000 menjadi 50, kemudian berkembang kembali, di mana 40-an ribu yang lain mereka gagal, saudara-saudara. Begitu juga kita yang hidup di akhir zaman ini. Ada umat-umat Tuhan yang sementara diperiksa. Namun kita akan mengalami kekecewaan yang besar jikalau kita tidak berjaga-jaga hari ini, jikalau kita tidak bersedia hari ini, dan jikalau kita tertidur dan tidak sadar bahwa kita sementara dihakimi. Kehidupan dan kematian kita sementara ditentukan oleh Tuhan ketika nama saya dan saudara diperiksa di bilik Maha Suci. Jadi kita ambil kesimpulan pelajaran kita malam hari ini. Jadi yang dimaksud dari Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lebih tepat, merujuk pada keterangan Yesus pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir. Maka nasib semua orang pun akan ditentukan pada kehidupan atau kematian. Bukan pada saat kedatangan yang kedua kali untuk eksekusi dari hasil pekerjaan pengadilan pemeriksaan. Jadi kita tidak tahu saat dan kapan Yesus datang atau tiba pada nama kita untuk dihakimi atau diperiksa. Kita tidak tahu apakah saat nama kita diperiksa kita kedapatan benar atau kedapatan salah, berat atau ringan. Dan hidup dan mati kita ditentukan sekarang ketika nama kita diadili. Dan itu sudah dimulai sejak 1844, dimulai dari umat Tuhan yang sudah mati, dan kemudian kita yang masih hidup. Hidup dan mati kita tidak ditentukan ketika Yesus datang kedua kali. Besok kita akan mempelajari dengan lebih detail situasi yang terjadi di bangsa Israel ketika Hari Raya Pendamaian. Ketika Hari Raya Pendamaian, apa yang dibuat bangsa Israel di luar perkemahan, di luar Ka'bah. Dan kemudian kita juga akan melihat bagaimana Yesus memeriksa catatan 3 buku ya. Besok kita akan lihat 3 buku. Dan khusus kepada catatan dosa, kita akan lihat detail dosa-dosa apakah yang perlu untuk kita akui, dosa-dosa apakah yang belum kita akui. Dan kita berdoa agar supaya setiap hari dalam pembahasan ini kita semakin bertumbuh, semakin menghargai Tuhan, kita semakin bersedia untuk kedatangan Tuhan. Bukan hanya melihat bencana-bencana yang terjadi, tetapi melihat ke dalam diri, apakah saya siap dihakimi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa besok malam. Shalom.